Jangan bohong lagi, Gin. Mereka sebut nama lengkap kamu, nomor KTP kamu, bahkan alamat rumah ibu kamu. Mereka bilang kamu punya tunggakan yang belum dibayar. Kamu diam-diam utang ke aplikasi pinjam online kan? Buat apa uang sebanyak itu, Gina? Terus kenapa? Kalau iya, itu kan cuma pinjaman kecil kok buat nambahin kekurangan dekorasi sama gaun kemarin. Pinjaman kecil kamu bilang. Kalau nggak digituin, vendornya nggak bakalan mau pasang panggungnya, Sean. Aku lakuin ini juga demi kebaikan acara kita, biar kita... Sebentar ya, ini pencahayaannya lagi bagus banget. Nah, kalau diunggah jam segini, yang respon pasti ramai. Kemarin lihat postingannya si Siska nggak? Nikahannya di hotel bintang 4 loh. Dekorasinya pakai mawar asli semua, megah banget. Iya, sempat lihat sekilas, tapi coba deh lihat ini dulu, Gin. Ini rincian tabungan kita dikurangin biaya gedung, catering, sama seragam keluarga buat konsep yang kemarin kita bahas. Saldonya pas-pasan banget. Kalau kita pakai konsep sederhana di aula dekat rumah, kita masih punya sisa buat modal kontrakan nanti. Masa di aula sih? Nanti apa kata teman-teman kerja aku? Apa kata geng arisan aku? Pernikahan itu kan sekali seumur hidup, Sean. Masa penampilannya biasa aja? Pokoknya pernikahan kita itu harus lebih megah dari acaranya Siska. Aku nggak mau ya kelihatan kalah saing di media sosial. Tapi kita harus realistis, Gina. Gengsi itu nggak ada habisnya. Ya, aku cuma pengen pernikahan kita itu bisa mewah. Tabungan kita sekarang nggak akan cukup kalau dipaksakan pakai vendor yang setara artis begitu. Emang kenapa sih? Kita repot sendiri setelah nikah nanti kalau uangnya habis cuma buat pesta semalam. Itu mah urusan belakangan, gampang diatur. Yang penting pas hari H semua mata itu tertuju ke kita dan foto-fotonya kelihatan berkelas. Masalah kekurangan dananya nanti aku yang cari jalan keluarnya. Pokoknya kamu harus terima beres saja. Jangan bikin aku pusing deh. Ibu, coba lihat deh, bagus banget kan? Gina mau sewa gedung yang ini buat bulan depan. Nanti di tengahnya ada lampu kristal besar. Terus jalur jalannya pengantin dilapisi karpet berbulu putih. Keren kan, Bu? Astaga, Gina, ini gedung yang biasa dipakai anak-anak pejabat itu. Mahal banget nih, Nina. Ibu tahu kemampuan keuangan Sean sama kamu itu seberapa? Kamu nggak pakai aula serbaguna dekat rumah aja? Kan luas juga, tetangga-tetangga kita juga gampang datangnya. Ya ampun, ibu mah gitu. Dari kemarin setiap Gina kasih ide pasti dilarang terus. Gak pernah ada dukungannya sama sekali buat impian anaknya sendiri. Aula dekat rumah itu panas, Bu. Jalanannya sempit. Gak estetik banget kalau masuk kamera. Ibu bukan gak dukung Gina. Ibu ini orang tua, sudah banyak makan asam garam. Menikah itu bukan penting sahnya, janji sucinya. Buat apa pesta megah-megah kalau cuma demi pujian orang lain yang cuma bertahan 1 hari, habis itu mereka pulang. Terus kalian pusing mikirin biayanya. Jangan mempersulit diri sendiri ya, Nak. Ibu nggak paham tren zaman sekarang sih. Sekarang itu zamannya visual. Kalau pesta kita biasa aja, nanti keluarga kita malah diremehkan sama tetangga dan teman-teman. Tapi ibu nggak punya uang sebanyak itu, Nak. Pokoknya kita tetap mau di gedung ini. Ibu tinggal datang aja dan duduk manis aja nanti. Gak usah ikut pusing. Ya Tuhan, kenapa kamu jadi begini sih, Nak? Kasihan Sean, dia pasti bingung juga. Nih minum dulu, segar banget siang-siang gini.
Oh iya, gimana perkembangan persiapan nikahan kamu sama Gina? Aman semua kan? Mingguan ini kok kelihatannya kamu sibuk banget sampai jarang kelihatan di pos ronda. Jujur ya, Dit, sebenarnya kepalaku mau pecah rasanya. Persiapan sih jalan, tapi biayanya itu loh, makin hari makin gak masuk akal. Loh, bukannya kemarin kalian udah sepakat mau pakai konsep yang sederhana aja? Itu kan rencana awal aku, Dit, tapi Gina beda pikiran. Dia tiba-tiba minta pindah ke gedung mewah yang di pusat kota. Belum lagi urusan gaun yang harus ada kristal-kristalnya. Terus kemarin dia sempat bahas mau pakai orkestra buat musik pengiringnya. Kamu udah coba ingetin dia? Aku udah coba ingatkan berkali-kali, tapi dia malah marah dan bilang aku pelit. Waduh, repot kalau udah urusan gengsi mah. Tapi kamu harus tegasan. Jangan sampai karena mau nurutin gengsi saat kehidupan kalian setelah menikah nanti malah berantakan. Tabungan kamu kan ada batasnya. Itu dia yang bikin aku bingung, Dit. Aku udah buka semua catatan keuangan aku ke dia, tapi dia kayak gak peduli. Dia bilang soal kekurangan dana itu urusan dia dan dia yang bakal atur. Aku jadi was-was sendiri, takut dia malah nekat cari pinjaman kemana-mana. Ya ampun, ini tagihan DP buat panggung sama bunga kristalnya ternyata bengkak banget ya. Masih kurang 30 juta lagi. Kalau besok gak ditransfer, vendornya bakal batalin sepihak. Mau minta kesehan, dia pasti bakal ngamuk lagi dan nyuruh ganti konsep. Nggak boleh. Gengsi dong kalau sampai acaranya jadi biasa aja. Peminjaman cepat tanpa jaminan cair dalam 5 menit. Waduh, tapi bunganya kok tinggi banget ya? Tiap minggu potongannya lumayan berasa ini mah. Tapi mau gimana lagi? Cuma ini jalan satu-satunya yang cepat tanpa perlu persetujuan Sehan atau ibu. Oke, foto KTP udah, kontak darurat pakai nomor Sehan sama nomor ibu aja deh, biar cepat disetujui. Yang penting uangnya cair dulu sekarang. Masalah bayar cicilan mah kan gampang. Nanti pas hari pernikahan pasti banyak tamu yang datang. Uang dari amplop kondangan kan bisa dipakai buat melunasi ini semua sekaligus. Nah, udah diajukan, tinggal nunggu semenit lagi, klik. Beres deh, semua masalah selesai tanpa perlu ribut-ribut. Lihat aja nanti, pesta aku pasti bakal jadi yang paling megah tahun ini. Ya ampun, ini bagus banget, pas banget badan aku. Lihat deh Sean, kalau kena lampu kristalnya berkilau banget kan. Ini pasti kelihatan mewah banget. Pas nanti aku jalan di pelaminan, foto-fotonya bakal kelihatan mahal banget. Pilihan Mbak Gina memang luar biasa. Ini salah satu koleksi eksklusif kami, Mbak. Gin, kamu udah lihat tabel harganya belum? Ini harganya 3 kali lipat dari anggaran awal yang udah kita sepakati buat gaun. Kamu ini bisa nggak sih? Jangan bikin aku malu di depan desainer. Masa di butik mewah begini kamu malah ributin harga? Uang kita nggak akan cukup kalau buat sewa yang ini. Tolong cari yang modelnya lebih sederhana aja ya. Yang kemarin kamu tunjukin di foto kan juga bagus. Gaun yang kemarin itu biasa banget, gak ada kelasnya. Aku mau yang ini, titik. Ini momen sekali seumur hidup, Sean. Sekali seumur hidup. Tapi kalau setelah ini kita nggak bisa makan gimana? Tolong diturunkan sedikit gengsinya, Gin. Aku pusing mikirin cara nutupin kekurangannya dari mana. Udah, kamu tenang aja, jangan lebay deh. Soal duit dan kekurangannya, aku yang bakal atur semuanya sampai beres. Gampang banget dia ngomong kayak gitu. Kamu tinggal duduk manis dan bayar bagian yang udah disepakati aja. Pokoknya aku mau gaun ini yang dipakai pas hari pernikahan kita nanti.
Baik, Mang Gina. Jadi untuk konsep yang terbaru ini, panggung utamanya kita perlebar jadi 20 meter ya. Ya, tolong dibuat semewah mungkin ya. Lalu untuk efek pencahayaannya, kita tambah lampu sorot bergerak di 4 sudut, ditambah panggungnya dilapisi karpet bulu putih sesuai permintaan Mbak kemarin. Nah, bener banget Mas. Pokoknya buat semegah mungkin. Oh iya, satu lagi Mas. Untuk grup musik pengiringnya, aku mau ganti jadi yang format orkestra ya. Jangan akustik biasa. Biar pas tamu-tamu undangan masuk, biasanya langsung berasa megah kayak pernikahan selebritis gitu. Waduh, kalau ditambah orkestra dan perubahan dekorasi panggung sebesar itu, biayanya bertambah cukup banyak, Mbak. Emangnya kenapa sih? Ini total tambahannya jadi sekitar 20 juta rupiah dari kontrak awal. Apakah Mas Sean udah tahu dan setuju dengan penambahan ini? Lah, kalau nunggu persetujuan dia mah lama Mas. Lagian yang punya acara kan aku. Dia mah ngikut aja. Bukan seperti itu, Mbak. Tapi kemarin beliau pesannya mau yang minimalis aja dan biayanya. Masalah biaya tambahan ini langsung masukkan ke tagihan aku aja ya. Nanti malam langsung aku transfer DP tambahannya biar pengerjaannya bisa langsung diproses. Oh, baik kalau begitu. Kalau Mbak Gina memang udah yakin, silakan ditandatangani di sebelah sini ya, Mbak, untuk lebar revisi penambahan fasilitasnya. Oke, beres. Tolong dipastikan semuanya terpasang rapi ya, Mas. Aku pengen semua orang yang datang nanti malam benar-benar melongo dan gak berhenti membicarakan kemewahan pesta pernikahan aku ini. Gina, tunggu dulu. Kita harus bicara sekarang. Tolong jujur sama aku. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Apa sih tiba-tiba datang langsung interogasi begini? Malu tahu diliatin orang-orang di taman? Ini lihat. Tadi pagi nomor HP aku nggak berhenti berdering. Banyak nomor asing yang nelpon. Nadanya kasar banget. Nanyain nama kamu terus. Paling itu cuma orang yang salah sambung atau komplotan penipu yang lagi marak sekarang. Nggak usah ditanggepin deh, bikin pusing aja. Jangan bohong lagi, Gin. Mereka sebut nama lengkap kamu, nomor KTP kamu, bahkan alamat rumah ibu kamu. Mereka bilang kamu punya tunggakan yang belum dibayar. Kamu diam-diam utang ke aplikasi pinjam online kan? Buat apa uang sebanyak itu, Gina? Terus kenapa? Kalau iya, itu kan cuma pinjaman kecil kok buat nambahin kekurangan dekorasi sama gaun kemarin. Pinjaman kecil kamu bilang. Kalau nggak digituin, vendornya nggak bakalan mau pasang panggungnya, Sean. Aku lakuin ini juga demi kebaikan acara kita, biar kita nggak malu di depan tamu. Astaga Gina, pinjaman kecil kamu bilang. Mereka bilang bunganya terus berjalan tiap minggu. Jangan lebay dan panik gitu. Kita bahkan belum nikah, tapi kamu udah numpuk utang sebesar itu. Gimana kita mau bayar setelah nikah nanti? Seminggu lagi kita kan udah sah nikah. Pas pesta nanti pasti banyak banget tamu kaya yang datang. Amplop kondangan kita pasti tebal. Uang dari amplop itu nanti langsung aku pakai buat melunasi semuanya sekaligus. Beres kan? Sekarang bakal aman. Percaya deh sama aku. Halo semuanya, makasih banyak ya buat teman-teman yang udah nyempetin datang ke pesta pernikahan impian aku ini. Lihat deh dekorasinya, udah indah banget kan? Jangan lupa tag foto kalian di sudut-sudut estetik di gedung ini ya. Wah, Gina, selamat ya. Asli, ini pesta pernikahan yang paling mewah yang pernah aku datengin tahun ini. Kamu hebat banget, bisa sewa gedung dan orkestra semewah ini. Bener-bener kayak pernikahan selebritis, tau nggak? Makasih banyak ya. Memang dari awal aku pengen konsep yang berkelas kayak begini. Hebat kamu, pasti capek banget ya. Capek sedikit di persiapannya nggak apa-apa. Yang penting hasilnya memuaskan dan berkesan buat semua orang. Selamat ya Mas Sean, sukses besar acaranya. Hebat banget bisa nurutin semua kemauan Gina. Iya, amin. Makasih banyak ya udah datang. Silakan dinikmati hidangannya. Semoga setelah malam ini ketakutan aku nggak jadi kenyataan.
Kami nggak mau tahu alasan kalian apa. Pokoknya hari ini semua tagihan yang jatuh tempo harus lunas. Tolong Pak, beri waktu kami beberapa minggu lagi ya. Total utang istri Anda ditambah bunga dendanya sudah lewat dari 100 juta rupiah. Tolonglah dibayar sekarang, rumah ini kami sita isinya. Uang amplop pernikahan kami ternyata nggak sebanyak yang kami kira. Pak, tolong Pak, jangan bawa barang-barang kami Pak. Udah cukup, jangan omongan lagi Gina. Ini akibat dari semua kesombongan kamu. Pak, tolong ambil semua kotak hadiah pernikahan kami ini. Bongkar celengan kami, ambil perhiasan mas kawin yang tersisa. Bawa apa aja yang laku dijual di rumah ini buat potong utang istri saya. Bagus, kalau suaminya bisa diajak kerjasama, kami bawa semua barang ini sekarang. Tapi ingat ya, ini baru menutup sebagian utangnya. Sisa bunganya tetap harus dicicil mulai depan. Sean, maafin aku nggak tahu kalau bakal jadi sehancur ini. Aku cuma pengen kelihatan bahagia di depan orang-orang. Maafin aku Sean. Bahagia kata kamu. Sekarang lihat diri kita Gin. Belum seminggu nikah, kita udah nggak punya apa-apa lagi karena demi sebuah pujian palsu. Bu, sudah dengar cerita belum? Cerita apa Bu? Itulah si Gina yang kemarin nikahnya megah banget di gedung pusat kota. Ternyata kemarin rumahnya disamperin debt collector berbadan gede-gede. Ramai banget di dalam rumahnya loh. Ah serius Bu? Astaga, pantesan aja kemarin saya sempat heran. Perasaan kerjaan suaminya biasa aja, tapi kok bisa ya bikin pesta semewah itu? Sampai pakai orkestra segala. Nah ternyata hasil utang dari aplikasi pinjol toh. Iya bener banget, katanya semua hadiah pernikahan sama tabungan mereka habis diambil buat bayar utang yang jatuh tempo. Sampai segitunya ya. Kasian banget ya suaminya, harus ikut menanggung beban gara-gara punya istri yang terlalu tinggi gengsinya. Makanya ya Bu, kalau hidup itu jangan sok pamer di media sosial, sok kaya di depan teman-temannya, tapi aslinya paksain kemampuan diri. Saya setuju Bu, sekarang kalau udah dikejar-kejar penagih utang begini kan ibunya juga ikut menanggung malu sama tetangga kiri kanan. Kasian, tapi ya gimana, salah sendiri. Siang ibu-ibu yang cantik dan glowing. Siang-siang gini anaknya makan cemilan yang gurih, asin pedas kayak basreng dan keripik kaca ini nih. Bisa jadi cemilan buat nemenin kalian bergosip. Oh, kelihatan enak banget ya Mbak. Ya jelas dong. Ini tuh bakalan jadi cemilan yang paling enak Bu. Kalau mau beli tinggal tap gambarnya di layar ya. Mas, stop Mas, jangan diturunin lagi di sini. Ini kenapa potongan dekorasi pelaminan bekas kemarin malah dibuang di halaman rumah saya? Gak bisa Mbak, saya cuma jalankan perintah dari kantor vendor pusat. Bawa lagi Mas, bawa lagi tolong. Ini bikin kotor dan numpuk di halaman rumah saya. Disuruh perintah jalan ini jelas tertulis. Semua barang sisa bongkaran pelaminan ini harus dikirim dan ditinggalkan di alamat ini. Tapi kan tugas vendor itu membongkar dan membawa pulang barangnya kembali ke gudang, Mas. Kenapa malah dibuang ke rumah konsumen begini? Saya bisa tuntut vendor kalian ya. Silakan baca ini Bagina. Di klausul administrasi kemarin kan tertulis jelas kalau didenda keterlambatan pelunasan atau masalah biaya tambahan yang belum beres, barang properti dekorasi khusus yang udah dimodifikasi ini hak penyimpanannya dialihkan ke pihak konsumen sampai denda dibayar. Karena admin kantor bilang akun bermasalah dan belum melunasi biaya tambahan orkestra serta panggung kemarin. Ya barang-barang ini terpaksa diturunkan di sini sesuai sistem. Kami permisi. Sean, tolong aku Sean. Ini gimana? Malu banget aku dilihat tetangga. Tolong bantu aku singkirkan benda-benda ini. Singkirkan pakai apa Gin? Kita udah gak punya uang buat sewa truk pembuang sampah. Pelaminan megah berlapis kristal yang kemarin kamu makan di media sosial yang kamu pamerkan ke semua orang sekarang berakhir jadi tumpukan sampah yang menimbun rumah kita sendiri. Ini bayaran buat kesombongan kamu.
Gak berasa ya, udah bertahun-tahun hidup begini. Tiap kali aku melangkah keluar rumah dan ngeliat tumpukan styrofoam kusam itu, dadaku rasanya sesek banget, Sean. Benda itu selalu ngingetin aku sama betapa bodohnya aku dulu. Demi sebuah pujian palsu di internet, aku hampir ngehancurin hidup kita berdua. Udah, nggak usah diinget-inget terus sampai bikin kamu sedih. Yang penting kan sekarang utang-utang pinjaman online yang menumpuk dulu akhirnya bisa kita lunasi pelan-pelan dari hasil kerja keras kita tiap bulan. Walaupun tabungan kita sering habis buat nyicil, tapi seenggaknya sekarang kita udah mulai bisa bernapas lega. Aku beruntung banget punya suami kayak kamu, Sean. Kamu nggak pernah ninggalin aku meskipun aku udah bikin hidup kamu susah. Dulu aku pikir kemewahan dan komentar pujian dari orang lain itu segalanya. Ternyata melihat tumpukan pelaminan rusak itu setiap hari bikin aku sadar semua itu nggak ada gunanya kalau hati kita nggak pernah tenang karena dikejar-kejar utang. Bener Gin, hidup seadanya dan apa adanya itu jauh lebih indah dan menenangkan. Kita nggak perlu lagi berpura-pura kaya di depan orang lain cuma buat nilai sukses. Iya, Sean, aku udah kapok. Sekarang fokus aku cuma satu, hidup sederhana sama kamu, belajar bersyukur, dan gak akan pernah lagi memaksakan sesuatu yang berada di luar kemampuan kita.